Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Deputi Pencegahan yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Karena memang sebenarnya Deputi Pencegahan di KPK itu sedang kosong juga. Deputi kami saat ini menjadi PLT pimpinan KPK, Bapak Johan Budi, sehingga menugaskan saya untuk hadir dalam acara ini. Karena waktunya terbatas, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa sebenarnya KPK fungsinya tidak hanya penindakan, tidak hanya tangkap, geledah, cita, dan seterusnya, tapi kami punya fungsi pencegahan. Terkait dengan fungsi pencegahan tersebut, kami punya kewenangan di pasal 14, bahwa KPK berwenang untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, untuk kemudian memberi memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian tersebut ada sistem yang berpotensi korup. Kemudian yang ketiga, melaporkan kepada Presiden, DPR, BPK jika saran tersebut tidak diindahkan. Terkait JKN sendiri, sebenarnya kami sudah melakukan kajian sejak tahun 2013 dan ini umum kami lakukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah lain, baik itu di sektor pertanian, di sektor sumber daya alam, dan saat ini juga di sektor kesehatan. Kami tengarai bahwa kebijakan baru JKN ini berdampak sangat masif karena adanya berbagai permasalahan yang seperti disampaikan Pak Laksono kemarin, baik di tataran konsep maupun di tataran operasional, apalagi di tataran operasional. Bagi kami sebagai lembaga penegak hukum, permasalahan di konseptual terkait dengan regulasi, keterlambatan regulasi tentu akan berdampak kepada implementasi di lapangan sehingga harus segera diselesaikan. Berdasarkan hasil kajian kami pada saat 2013 itu, kami masih sifatnya perspektif analisis berdasarkan kegiatan Jamkesmas waktu itu. Kalau Jamkesmas saja sudah ribut, harus audit BPK sana sini gitu ya, untuk menentukan BPKP, untuk menentukan berapa klaim yang harus dibayar pemerintah, apalagi JKN yang lebih masif. Terbayangnya kami waktu itu seperti itu. Dan memang kejadian hingga saat 2015 ini sangat dinamis sekali sektor kesehatan. Kemudian di tahun 2014 sesuai pasal 14 huruf B, kami harus melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang kami berikan. Ada beberapa progres yang cukup menggembirakan menurut kami di Kementerian Kesehatan maupun juga di BPJS Kesehatan sebagai stakeholder utama dari pelaksana JKN ini, tapi ada juga beberapa yang harus terus ditingkatkan. Kemudian pada saat yang sama juga di tahun 2014 kami waktu itu melakukan analisis bahwa kalau kita mencegah fraud hanya di tingkat rumah sakit itu tidak akan optimal karena sebenarnya JKN ini fungsinya luas hingga sampai ke puskesmas karena menggunakan sistem rujukan berjenjang. Untuk itu kami melakukan kajian pula di FKTP. Waktu itu memang kami melihat adanya keterlambatan peraturan. Perpres 32 baru keluar April, di mana pelaksanaan JKN adalah 1 Januari. Terbayang betapa hiruk pikuknya pelaksanaan JKN di tingkat FKTP pada waktu itu. Kemudian berdasarkan hasil kajian di 2014 kami juga memberikan saran seperti halnya pada pelaksanaan JKN secara total kita memberikan saran juga untuk kemudian ditindaklanjuti. Di tahun 2015 seperti di tahun 2014 kami memantau atas rencana aksi tersebut. Dalam pemantauan tersebut kami secara berkala meskipun tidak secara intensif karena sebenarnya kami bukan orang yang pakar di bidang kesehatan, kami harus melakukan pengendaliannya saja. Jadi masalah substansi, masalah revisi peraturan ini itu kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang memang punya kompetensi di bidang kesehatan. Sepanjang itu dalam mekanisme akuntabilitas terjaga, itu bisa kami persilahkan kepada stakeholder utama untuk membenahinya. Di tahun 2015 kami juga mendorong agar masuk ke dalam Inpres tentang pencegahan pemberantasan korupsi di mana BPKP sebagai internal audit berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait program. Selain mengingatkan kembali bahwa ada peran DJSN, BPJS, Kementerian Kesehatan berwenang mendapatkan hasil monef dari DJSN dan itu tertera di dalam undang-undang. Kemudian dari hasil pemantauan implementasi terhadap perbaikan JKN tersebut, kami mengapresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS atas capaian di tahun 2014 kemarin,
di mana Kemenkes telah mengimplementasikan 61,54% rencana aksinya. Kemudian kami juga mengapresiasi bahwa pada tahun 2014 kemarin Permenkes telah melakukan penyesuaian tarif inasi bijis dengan disahkannya Permenkes nomor 59. Kemudian juga kami mengapresiasi telah menerbitkannya PMK nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Untuk kemudian kami minta bagi Kemenkes menindaklanjuti dan mensosialisasikannya agar lebih buat apa undang-undang kalau tidak ada implementasinya gitu Pak Teddy ya. Kemudian juga dalam Kemenkes juga kami meminta untuk segera, ini yang mungkin terpenting, menyelesaikan penyusunan pedoman pencegahan fraud serta mensosialisasikannya. Alhamdulillah kemarin April ya, keluarlah itu Permenkes nomor 36 tahun 2015. Sebenarnya agak terlambat juga karena targetnya harusnya ada di 2014. Tapi tidak apalah, karena menurut kami sangat penting Permenkes ini untuk bagi kami Agakum kriteria fraudnya itu seperti apa. Apakah ini fraud atau administratif atau sudah masuk pidana atau seperti apa. Kemudian di BPJS sendiri kami juga meminta, karena BPJS ini agak tertinggal juga dalam renaksinya, kami meminta BPJS untuk membangun satuan pengendali internal di internal BPJS sendiri. Diskresi itu seperti semakin banyak diskresi semakin besar peluang potensi fraudnya. Jadi potensi abuse-nya, semakin banyak diskresi semakin banyak abuse, sehingga kita minta agar diperkuat pengendalian internal BPJS diperkuat. Kemudian kita juga minta agar BPJS Kesehatan untuk segera meningkatkan kompetensi petugas di lapangan dalam mencegah dan mendeteksi fraud di Vaskes dan meningkatkan efektivitas pengaduan peserta. Yang ingin kami sampaikan bahwa KPK memberikan catatan atau meminta stakeholder kesehatan untuk memperhatikan pemahaman dokter dan para medis yang komprehensif terhadap penggunaan sistem inasi bijis. Kalau perlu dimasukkan ke dalam kurikulum misalkan fakultas kedokteran bahwa nanti kalau jadi dokter akan harus paham inasi bijis. Misalkan yang nomor 9 dan nomor 10 itu saya lupa sampean. Kemudian yang kedua juga sosialisasi anti fraud. Dikenalkan bahwa jangan semata-mata baru kemudian boleh sehingga lama-lama jadi budaya gitu ya. Dan kita mendorong paling tidak BPKP sebagai internal audit untuk mulai membangun kompetensi dan mulai masuk atau bekerja sama dengan tiga stakeholder itu, Kementerian Kesehatan atau Inspektorat Daerah, karena sebenarnya KPK bukan lembaga audit Pak. Mungkin itu karena waktu sudah selesai, jadi sekilas yang bisa saya sampaikan mungkin bisa kita perkaya dalam forum diskusi kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.